Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yundira Malik, NPM 0203231145, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu yang pertama ekonomi, industri, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, struktur pasar, perilaku, dan kinerja. Yang ketiga, bentuk-bentuk pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, kedua pasar monopoli, ketiga pasar oligopoli. Oke, saya langsung yang pertama, yaitu ekonomi, industri, dan tujuan perusahaan. Ekonomi industri adalah cabang ekonomi yang fokus pada studi struktur, perilaku, dan kinerja industri, serta perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Dalam perekonomian industri, para ekonom menganalisis bagaimana perusahaan bersaing, bagaimana kekuatan pasar bekerja, dan dampak kebijakan publik terhadap kinerja industri dan kesejahteraan konsumen. Oke, yang selanjutnya itu tujuan perusahaan dalam ekonomi industri. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba. Sebagian besar perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan efisiensi biaya, harga, dan volume produksi. Yang kedua, menguasai pangan pasar. Beberapa perusahaan, khususnya di industri yang kompetitif, fokus pada peningkatan pangkas pasar agar dapat menciptakan pengaruh besar dalam industri tersebut. Yang ketiga yaitu inovasi dan keunggulan komparatif. Dalam persaingan industri, perusahaan juga berusaha menciptakan inovasi dalam produk atau proses untuk membangun keunggulan komparatif. Yang keempat, pertumbuhan dan ekspansi. Beberapa perusahaan fokus pada pertumbuhan melalui ekspansi ke pasar baru, diversifikasi produk, dan melalui akuisasi. 5. Manajemen risiko dan keberlanjutan. Di era saat ini, tujuan perusahaan juga sering mencangkup aspek kemiskinan, manajemen risiko, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang berikut 2. Struktur pasar, perilaku, dan kinerja. Struktur, perilaku, dan kinerja pasar adalah kerangka analisis yang sering digunakan dalam perekonomian untuk memahami bagaimana pasar beroperasi, memengaruhi keputusan perusahaan, dan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi. Berikut penjelasan singkat dari elemen ketiga ini. Yang pertama yaitu 1. Struktur pasar. Mengacu pada karakteristik dasar pasar seperti jumlah perusahaan, tingkat persaingan, dan hambatan masuk. Struktur pasar dapat dibedakan beberapa menjadi tipe utama, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli produk homogen dan kebebasan masuk keluar. Yang kedua, monopoli, satu penjual yang menguasai pasar tanpa pesaing. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu sedikit penjual yang memiliki kekuatan pasar dan mungkin menawarkan produk yang homogen atau berbeda. Yang keempat, persaingan monopolistik. Banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa namun berbeda atau dibedakan. 2. Perilaku pasar. Ini menjelaskan bagaimana perusahaan dalam struktur pasar tertentu bertindak dalam hal penetapan harga produksi dan promosi untuk memaksimalkan keuntungan. Perilaku pasar dipengaruhi oleh struktur pasar itu sendiri. Misalnya, yang pertama dalam persaingan pasar sempurna, yaitu perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga. Mereka hanya dapat menyesuaikan produksi sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, di pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga karena tidak ada pesaing. Yang ketiga, di pasar oligopoli, perilaku perusahaan seringkali saling mempengaruhi. Strategi, harga, atau iklan satu perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap pesaing. Yang ketiga, kinerja pasar. Mengukur hasil atau dampak dari struktur dan perilaku terhadap efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen. Kinerja pasar mencakup aspek seperti berikut. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, efisiensi alokatif. Yang ketiga, efisiensi produktif. Dan keempat, kesejahteraan konsumen. Adapun bentuk-bentuk pasar seperti berikut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri yaitu 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Kedua, produk yang ditawarkan bersifat homogen atau identik. Yang ketiga, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki informasi sempurna tentang harga dan produk. Contohnya seperti sangat jarang ada pasar yang benar-benar sempurna. Namun pasar hasil pertanian seperti pasar beras atau gandum mendekati kondisi ini.
Yang kedua, pasar monopoli. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, satu, hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai pasar. Kedua, produk yang ditawarkan unik, tidak ada pengganti yang dekat. Yang ketiga, terdapat tentangan yang tinggi untuk masuk ke pasar seperti hak paten, lisensi, atau biaya produksi yang tinggi. Contohnya seperti perusahaan unitas publik atau listrik air seringkali beroperasi sebagai monopoli alami karena biaya tetap tinggi membuat pasar tersebut tidak efisiensi jika banyak perusahaan. Yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar sehingga setiap perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua, produk bisa bersifat homogen atau berbeda. Yang ketiga, terdapat tentangan masuk yang tinggi seperti modal besar atau merek yang kuat. Contohnya ya seperti industri otomotif, industri penerbangan, dan industri teknologi seperti smartphone seringkali beroperasi di pasar oligopoli. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.